Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro dan Mbak Sis di rumah. Kali ini dalam acara podcast Semandung, podcastnya orang Semandung, bersama dengan saya Purna Prasetyani atau anak-anak biasa panggil Ibu Purna. Ya, kali ini saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Ini sedang hangat-hangatnya bersinar. Jadi ada warna baru di SMA Kedungmuni. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Kedungmuni. Selamat datang Bu Indah. Selamat datang Mbak Purna. Iya, beliau ini adalah kepala sekolah baru dan baru menjabat sebagai kepala Betul, sekolah. betul. Ini pengalaman pertama saya. Auranya masih memancar. Wow. Bagaimana Bu Indah? Kita ngobrol Siap. tentang Bu Oke. Indah nih, saya mau ngorek-ngorek Bu Indah Iya, ini. silahkan Mbak Purna. Baik. Iya. Bu Indah asalnya dari Saya asli Pekalongan. asli Ya, Pekalongan. dari kota Pekalongan, tepatnya di Kandang Panjang. Saya tinggal di Kandang Panjang, dekat SMP 2 Pekalongan. Oke. Beliau ini berarti lahir dari tahun berapa Bu? Maaf. Saya lahir di Pekalongan, tanggal 27 Februari 1975. 1975. Iya. Masih muda ya Bu? Ya tergantung pembandingnya siapa. Pembandingnya siapa? Masih muda. Kalau dibandingkan Mbak Purna ya saya lebih tua. Tapi Iya. kalau saya melihatnya luar biasa sekali. Masih muda, semangatnya oke. Semangatnya, Gitu ya karena selalu bergaul dengan anak muda. Iya. Betul. Ya. Kalau boleh tahu Bu, suami bekerja? Suami wira swasta. Wira swasta. Anak? Anak, saya punya 3 putra, kebetulan semuanya cowok. Yang nomor 1 semester 8 di UIN Wali Songo jurusan PAI, yang nomor 2 kelas 10 di SMK Muhammadiyah Pekalongan, kemudian yang ketiga kelas 1 SD di MI Salafiyah Kauman MI 1. Masih ada yang kecil. Masih. Ini mungkin salah satu tips biar cantik itu anaknya cowok semua, jadi cantik sendiri. Betul. Iya. Iya, namanya perempuan ya cantik Mbak Purna. Iya, Mbak Purna nggak, juga nggak. cantik kan. Oh, terima kasih. Iya. Begini Bu, itu kan gimana ini dapat SK pertama kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kedungmuni. Iya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya, Masya Allah, ketika SK dibacakan, Iya. itu kan kebetulan di Pekalongan itu ada 4 orang yang calon kepala sekolah saat itu. Oh. Dan ketika dibacakan, yang pertama teman saya itu rumahnya Limas, ditempatkan di Gemuh, Kendal. Dibacakan kedua teman saya yang rumahnya Limas, kebetulan Pak Wahid, ditempatkan di Geringsing. Saya sempat deg-degan, Dengan aduh, sejauh ini- apa ini? Iya, ini kemana nih saya akan dilemparkan? Ini kemana nih Tuhan akan menakdirkan saya? Ya. Dan kemudian ketiga teman saya yang kebetulan sama-sama ibu-ibu, sama-sama perempuan, rumahnya Kedungmuni ditempatkan di Talun. Aduh, saya sudah deg-degan banget. Ya Allah, doanya satu, semoga tidak jauh-jauh ya Allah, karena saya masih Iya. punya anak kecil Iya, ya, betul. supaya tidak ngekos juga kan. Iya. Dan ketika dibacakan Indah Muslihatun SMA Negeri 1 Kedungmuni, refleks saya nangis Mbak Purna. Masya Allah. Iya, ternyata Itu tidak. masih terjangkau. Iya. Betul, itu jauh dari rumah saya ya, dibanding rumah saya ke SMA 1 Pekalongan, karena tadinya Iya. saya bertugas di SMA 1 Pekalongan. Itu lebih dekat daripada rumah saya ke SMA Negeri 1 Kedungmuni. Tetapi saya pikir ini masih terjangkau. Ya, masih terjangkau, jadi terjangkau. masih aman. Masih aman, saya tidak perlu kos, saya masih bisa laju gitu ya. Dan Iya. saya bersyukur sekali kepada Allah. Dan saya pikir ini adalah doa dari banyak orang, doa orang tua saya, suami saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya semuanya. Ya, karena memang saya doanya yang terbaik, yang terbaik untuk saya. Dan gitu SMA ya. Kedungmuni ini insya Allah yang Insya Allah terbaik. yang terbaik, begitu. Iya, betul. Pertama masuk di sini Bu, gimana rasanya kan? Pasti beda dari Betul. kulturnya, terus tempatnya, Betul. fasilitasnya juga. Betul, iya, Iya. oke. Sebelum saya ke sini, saya Iya. kebetulan memiliki teman-teman yang juga rumahnya di sekitar sini. Kemudian ada banyak teman-teman yang merupakan teman-teman dari Bapak Ibu guru di Semandung. Masya Allah, begitu didengar oleh teman-teman, karena itu pembacaan SK itu kan disaksikan oleh teman-teman juga ya. Begitu teman-teman mendengar saya di SMA 1 Semandung, di SMA 1 Kedungmuni, teman-teman juga bersyukur, ikut senang, ikut bahagia. Kemudian mereka mengatakan, wah Bu Indah cocok di sana. Karena cocok, mereka langsung mengatakan begitu ya, karena Semandung itu religius. Semandung religius, kemudian guru-gurunya semangat
semangat mengajarnya tinggi, murid-muridnya juga baik-baik ya, dan ini Semandung merupakan sekolah favorit di SMA Kedung Bumi. Sampai teman di antara teman saya mengatakan, wah luar biasa Bu Indah, doanya apa kok bisa sampai bisa dapat sekolah itu ya. Tapi apapun pokoknya saya mendengarnya semuanya baik, yang baik-baik tentang SMA Kedung Bumi, dan ini sangat membesarkan hati saya ya. Yang dulunya saya berpikir ada banyak kekhawatiran bahwa menjadi kepala sekolah itu akan sangat pusing memikirkan banyak hal ya, tapi dengan informasi dari teman-teman saya tentang Semandung ini membuat saya optimis, membuat saya tidak begitu khawatir ya, karena ya terutama saya akan mendapatkan partner kerja yang akan mendukung saya gitu. Dari Bu Indah yang semangat seperti itu akhirnya membawa aura positif juga untuk yang menerima. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Semuanya berasa positif, semangat lagi. Alhamdulillah kalau seperti itu. Karena memang semangat itu menulari. Iya, betul. Iya. Ini sebelum kita lanjut ke Ibu nanti programnya, saya ingin tahu dulu riwayat karirnya. Saya kan juga sedang merintis ini Bu. Oh gitu ya. Masih honorer. Aduh. Apakah Bu Indah juga melalui masa-masa seperti itu? Awalnya ya. Oke. Kita tidak tahu semua ya perjalanan hidup kita seperti apa. Iya. Dulu di IKIP Semarang, kebetulan saya lulusan IKIP Semarang tahun 1998. Sekarang UNES itu ya? Sekarang UNES, betul. Di situ saya mendaftar ikatan dinas, beasiswa ikatan dinas ya, beasiswa ikatan dinas yang itu kita boleh daftar kalau IP kita di atas 3 gitu ya. Iya. Dan beasiswa itu tidak populer saat itu karena di antara persyaratannya adalah kita harus menandatangani di atas materai bahwa kita siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Iya. Untuk semua orang siap. Betul, ya. Saya pikir udah Bismillah lah, semuanya bumi Allah ya. Indonesia, wah kita doa aja mudah-mudahan nggak jauh-jauh amat. Udah saya daftar, dapat beasiswa setiap berkala ya. Saat itu setiap semester atau 3 bulan saya lupa. Nah, kemudian ketika saya lulus, saya sempat mengajar sebagai GTT di SMA Islam, kemudian juga di SMA 4 Pekalongan. Ya, saat itu belum mendapatkan SK, jadi setelah lulus ya, bahkan sebelum lulus saya sudah nyambi juga di SMA Islam dan SMA 4 Pekalongan ya. Dan di tengah-tengah setelah lulus ya, kemudian mendapatkan sertifikat S1 gitu ya, S1 dan akta 4 saat itu. Tidak lama kemudian, di saat saya juga sedang mengajar di SMA Islam dan SMA 4 itu turun SK. Ya, SK sebagai akibat dari ikatan dinas saya itu ya. Turun SK dan saya ditempatkan di SMP 2 Karangawen, Demak. Itu posisi sudah berkeluarga, Bu? Sudah, saat itu sedang hamil besar anak pertama saya. Dan Masya Allah ini sebuah cerita saja ya, bahwa kita mencari sekolahnya itu luar biasa lewat jalan yang sangat terjal saat itu. Wah, benar-benar perjuangan. Kita hamil besar ya, mencari sekolahnya ternyata di pelosok desa yang luar biasa jauh ya, harus ngocek dari kota itu, ngocek sepanjang 9 km gitu. Dan kemudian ya saya hidup di sana, berpisah dengan suami karena suami pekerjaannya kan di sini ya. Oke, selama 3 tahun sampai melahirkan sempat pulang. Ya, cuti kan, sempat pulang, kemudian ke sana lagi kita ngajar, dan alhamdulillah setelah 3 tahun bisa mengajukan mutasi karena mengikuti suami ya, dan kemudian ditempatkan di SMA 1 Pekalongan. Ya, jadi alhamdulillah saya nggak pernah ikut tes CPNS ya. Ya mungkin ya alhamdulillah lah jalannya seperti itu, walaupun sempat was-was takut ditempatkan di daerah yang jauh, betul. Iya. Nah, di SMA 1 sebagai guru biasa, guru bahasa Inggris, saya kebetulan guru bahasa Inggris di sana ya nggak kerasa ya, dari 2003. Iya, saya penempatan awal kan 2000 di sana di SMP 2 Karangawen itu 3 tahun. 2003 saya pindah di SMA 1 Pekalongan. Dan sampai kemarin 2022 ya, Januari 2022 saya harus hengkang dari SMA 1 karena harus menjalankan tugas negara sebagai kepala sekolah. Berarti Ibu perjalanan sampai kepala sekolah kan nggak semua guru minat, kemudian lolos juga. Bagaimana Bu Indah berprosesnya menuju kepala sekolah? Ya Allah. Ini juga sesuatu yang mungkin
menjadi kepala sekolah mungkin saya berpikirnya belum saatnya nih karena saya merasanya masih muda. Ya, kalau saya pikir menjadi kepala sekolah harus senior dulu karena kita akan memimpin banyak orang dan yang dipimpin di antaranya para senior ya. Takutnya kalau masih belum senior ketika yang dipimpin adalah lebih senior dari kita kan takutnya pakai dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika Bapak kepala sekolah saya Pak Sulikin MPT saat itu meminta saya untuk beserta teman-teman yang lain untuk mendaftar, saya sempat menolak. Pak, saya masih punya waktu. Bisa teman-teman yang lain dulu. Saya bisa next year lah begitu ya. Tahun depan atau tahun kayak sepertinya saya belum berminat, Pak. Jadi kata Pak Likin, nggak bisa Bu Indah harus maju ya. Karena Bu Indah sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah, menjadi calon kepala sekolah. Akhirnya saya ikut di tengah-tengah saya udah ngelokro lagi, membayangkan hal-hal yang ruwetnya, betul ya, beratnya amanah gitu. Saya mikirnya itu ketika kita menjadi kepala sekolah seperti gendong beban yang sangat besar, ya sekolah dengan berbagai hal ya, ada banyak bidang yang harus diurusi, ada siswa, ada guru yang di situ kita bertanggung jawab penuh. Saya mundur lagi. Di tengah-tengah itu sudah saya mengumpulkan persyaratan, saya maju lagi Pak Ken. Pak, sepertinya saya tidak bisa, tidak mampu. Saya mundur saja ya Pak, Pak Likin nggak boleh lagi, marah lagi. Akhirnya kita maju, ya, dan maju pun udah ketika teman-teman selamat ya Bu Indah ya, semoga Bu Indah menjadi kepala sekolah begitu ya. Saya bilang ke teman-teman saat itu di pembinaan, kebetulan saya humas ya, artinya saya punya kesempatan ngomong ke banyak ke teman-teman gitu ya. Saya bilang, Bapak Ibu, teman-teman semua tolong jangan doakan saya menjadi kepala sekolah, karena menjadi kepala sekolah itu belum tentu baik untuk kehidupan saya dan keluarga saya. Tapi tolong doakan yang terbaik untuk saya. Kalau memang menjadi kepala sekolah itu baik untuk kehidupan saya, keluarga saya, dan orang-orang sekitar saya, doakan saya jadi kepala sekolah. Tapi seandainya itu tidak baik untuk saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya, tolong doakan saya tidak lulus. Ya, jadi mohon didoakan yang terbaik teman-teman. Jangan doakan saya lulus karena kita nggak tahu semua apa yang terbaik buat kita gitu ya. Ya. Berawal dari itu kemudian ya teman-teman memahami, kemudian ketika ketemu dengan saya, Indah, saya doakan yang terbaik. Karena teman-teman juga berpikir nanti kalau Bu Indah jadi ternyata harus pisah sama keluarga, kan kasihan yang kecil juga. Gitu. Akhirnya inilah yang terbaik. Amin, mudah-mudahan ya. Begitu. Untuk prestasi Bu, pasti kan Bu Indah kan bisa ditunjuk, Bu, kepala sekolah itu kan pasti prestasinya. Ini buat tips untuk generasi muda, saya masih muda nggak ya? Baik, kita tergantung pembandingnya. Biar nanti bisa terus semangat, memupuk semangat. Oke. Prestasi apa ya? Saya orang biasa, guru biasa. Saya orangnya santai. Yang bisa saya lakukan ya. Nggak ngoyo, nggak ambisi apapun, tapi yang bisa saya lakukan saya lakukan. Saya pernah menjadi guru prestasi di Kota Pekalongan. Kayaknya tahun 2010, juara 3. Nah, di juara 3 itu dari 3 besar kan boleh mengikuti seleksi beasiswa untuk mendapatkan beasiswa S2. Itu harus seleksi juga. Iya, jadi di Pekalongan itu dulu ada tradisi yang baik, ketika kita masih ikut kota ya. Nah, ada tradisi yang baik. Jadi setiap guru prestasi juara 1, 2, 3 dari angkatan berapapun itu boleh mendaftar seleksi masuk perguruan tinggi dan itu akan mendapatkan beasiswa dari Pemkot ya, S2. Nah, kebetulan saya ikut dan alhamdulillah saya bisa lolos. Kemudian saya melanjutkan S2 di pendidikan bahasa Inggris di UNES ya, di UNES itu ya alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya tapi dengan biaya pemerintah kota ya. Kemudian itu prestasinya. Kemudian saya pernah ikut seleksi pertukaran guru di Queensland, Australia. Itu ikut aja. Iya. Bahasanya itu lubuk kendali. Kenapa? Bahasa ya. Harus belajar. Ya, oke. Ada sekitar 70-an peserta di se-Jawa Tengah dan diambil 8 besar. Nah, diambil 10 besar. Ya, diambil 10 besar yang itu nanti akan 7 diantaranya akan berangkat ke Queensland gitu. Ya. But you know, saya dapat nomor 8. Ya, saya dapat nomor 8. Jadi kita kan berharap moga-moga yang
7 salah satunya ada yang mundur Iya. lah, apa, tidak lolos tes kesehatan atau apa ya, tapi ya mungkin Tuhan belum mentakdirkan saya ke Terus Australia. akhirnya enggak. Iya, akhirnya enggak. Aduh, ya mudah-mudahan next time ada kesempatan lah. Saya pengen ke Australia. Masya Allah. Iya. Iya. Itu terus Nah, kemudian apalagi ya? Prestasi berikutnya ya mungkin bimbing-bimbing anak lomba ya. Saya kebetulan guru bahasa Inggris. Di SMA kan ada lomba debat bahasa Inggris ya. Saya kebetulan pembinanya. Ya beberapa kali menjuarai di tingkat kota, saat itu kota Karasidenan, kemudian kita mengantar anak-anak maju ke tingkat provinsi ya. Oke, pada zaman saya mungkin belum sampai lulus provinsi, tapi setelah kita berdasarkan pengalaman, ada hal-hal yang harus disiapkan dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin SMA 1 untuk debatnya bisa maju tingkat nasional. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, itu Betul kan? perintisan. Bukan sembarang orang. Ah. Dari awal itu memang semangatnya walaupun sebagai guru tapi semangatnya memang terus apa ya Bu, bangkit jadi Iya. untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Iya, karena saya pikirnya kita harus bermanfaat dimanapun kita Iya, berada, betul. ya kita harus bermanfaat. Ya. Kemudian selain itu saya juga menulis buku. Saya sudah menulis kumpulan cerpen, judulnya Laki-Laki Malaikat. Itu di penerbit Indis ya. Kemudian ini saya sedang mengerjakan satu buku lagi tentang pengalaman menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Iya, jadi menulis buku buat saya, menulis itu sesuatu yang menyenangkan buat saya. Jadi ketika ada waktu luang, saya menulis dan jadi satu buku, dan ini sedang dalam proses satu buku yang berikutnya. Tapi ternyata menjadi kepala sekolah kita nggak punya waktu luang. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan karena ini baru pertama ya Mbak Purna ya. Penyesuaian. Iya, baru penyesuaian, kita masih koordinasi Iya. terus ya, baru 2 minggu, nanti mudah-mudahan setelah 1 bulan ada waktu luang untuk kembali menulis. Iya, oke, begitu Mbak Purna. Oke, Iya, kita lanjut ke Oke. Semandung ini. Oh, iya, siap. Sudah menjadi keluarga Semandung. Bagaimana Betul. rasanya bertemu dengan teman-teman, Nah. keluarga besar? Bagaimana kesannya Bu? Senang sekali, saya merasa memiliki keluarga baru. Iya. Dengan teman-teman SMA 1 Pekalongan saya juga sudah menjadi keluarga karena selama 18 tahun bersama dengan segala ceritanya, penuh suka penuh Suka duka. duka. Banyak sukanya tentu. Di sini saya mendapatkan teman baru, bersilaturahmi, ya, punya keluarga baru Iya. dengan orang-orang yang juga luar biasa. Semoga nanti ke depan kita bisa bersinergi. Sinergi. Betul. Dan saya juga melihat aura yang positif, aura yang baik dari guru-guru muda. Masya Iya, Allah. iya betul. Iya. Melihat Semandung ini Bu, kira-kira ada visi-misi apa ini untuk Semandung? Mm-mm. Ibu sudah mimpin, nanti mau menjadikan Semandung itu seperti Seperti apa gitu ya. Di pemikiran saya dari awal, bahkan ketika kita sudah dinyatakan lolos sebagai kepala sekolah, calon kepala sekolah, di pikiran saya menjadi kepala sekolah adalah memimpin sebuah pabrik manusia, memimpin sebuah pabrik yang di situ adalah ada kegiatan pembentukan manusia yang berkualitas, gitu. Ya. Betul. Jadi dan menurut saya manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang kita referensinya adalah, karena saya Islam, referensinya mungkin di kitab suci kita Al-Qur'an. Yang disebut manusia yang berkualitas adalah manusia yang amanu wa amilus solihat, gitu. Itu kan dua hal itu kan nggak pernah dipisahkan ya Mbak ya di Al-Qur'an itu ya. Amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh ya. Beriman itu kita taat dan patuh kepada Allah pencipta kita, kepada Tuhan yang Maha Esa, dan kita benar-benar mematuhi segala aturannya. Itu beriman. Jadi tidak sekedar sebagai slogan, tapi ya kita menjalankan semua aturan-aturan Allah. Nah, ini sebagai bentuk hakikat penciptaan kita, bahwa kita diciptakan adalah sebagai hamba Allah, maka kita harus patuh dan taat kepada Allah pencipta kita itu. Kemudian amilus solihat, beramal soleh, itu merupakan manifestasi hakikat penciptaan manusia yang lain, bahwa kita itu diciptakan sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di bumi ini ya. Dalam bahasa kita ya, sedapat mungkin kita berbuat baik, kita bermanfaat, kita melakukan kebaikan, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi kepada alam semesta juga, kepada semua makhluk itu. Iya. Ya, betul, kepada semua makhluk. Itu di bahasa lain ya, kita harus bangun
sosok pribadi-pribadi manusia yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi visi saya adalah bagaimana sekolah itu bisa menciptakan lulusan-lulusan yang aminu wa amilus sholihat gitu. Yang beriman kemudian beramal soleh. Beramal solehnya kan tentu orang tidak bisa beramal soleh kalau tidak punya ilmu. Iya, betul kan? Iya. Ya. Orang beramilus sholihat di sini bisa dikatakan kita di antaranya nanti akan menjadi orang yang bermanfaat. Dan untuk bisa bermanfaat kita harus menguasai ilmu dan teknologi ya di berbagai bidang. Ya, yang pengen jadi dokter, yang pengen bermanfaat pada kehidupan di bidang medis ya harus menguasai ilmu kedokteran. Ya, di bidang yang lain ya harus menguasai ilmu tertentu. Gitu. Jadi sekolah ini adalah sebuah tempat, sebuah pabrik pembentukan manusia yang beriman juga kemudian bermanfaat atau beramal soleh, ya beramal soleh. Itu mungkin garis besarnya seperti itu. Iya, oke. Makanya kita harus berupaya penuh, guru-guru terutama, untuk mewujudkan yang seperti itu, mewujudkan lulusan-lulusan yang semacam itu. Dan ketika kita mampu menciptakan lulusan-lulusan yang aminu wa amilus sholihat, insya Allah akan ada keberkahan di sekolah ini, ya, akan ada keberkahan, akan ada rahmat di sekolah ini yang nanti akan membuat lulusan-lulusannya itu benar-benar bisa menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan, ya, menebarkan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Gitu. Iya. Jadi sesuatu yang mungkin sangat idealis ya, tapi itu bisa kita raih bersama-sama kalau kita bekerja sama. Iya. Luar biasa. Baru masuk visi-misinya wah luar biasa sekali. Nggak luar biasa sebenarnya. Mungkin biasanya kan target apa ini kan lebih ke karakter anak. Nanti kita menciptakan anak yang beramal soleh dan beriman. Selanjutnya untuk sebentar Mbak Purna. Kalau kemudian wah ini kok terlalu islami banget atau hanya nyangkutnya satu agama saja, ini sebenarnya sangat selaras dengan pelajar Pancasila. Iya, ya. Jadi pelajar Pancasila itu tercover, sangat tercover, include itu dalam amanu wa amilus sholihat. Artinya ketika pelajar Pancasila itu kan beriman, bertakwa, kemudian ada kreatif, ada inovatif, ada kolaboratif. Itu semuanya kan inovatif, kreatif, kolaboratif, mandiri, gotong royong, kebinekaan global itu kan dalam rangka bisa amilus sholihat. Nah, itu kan. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri-sendiri. Salah satu agama kan enggak. Justru ini kumpulannya mencakup semuanya ya. Jadi tidak kemudian ini hanya untuk apa yang beragama Islam saja, tidak. Cuma emang bahasanya kita ambil dari Al-Qur'an tadi ya, aminu wa amilus sholihat. Tapi sebenarnya ini berlaku umum bahwa orang yang beriman dan bermanfaat bagi sesama dan alam semesta itu yang pasti akan menjadikan dunia ini sejahtera. Ya, wabil khusus negara kita tercinta Indonesia. Gitu. Lalu mewujudkannya bagaimana Bu kira-kira? Jadi dengan situasi nanti Ibu akan membentuk seperti ini nanti. Mewujudkannya kan pasti harus ada program-program yang pasti. Bagaimana Ibu? Memang dari awal saya fokus pada pembentukan pada pengembangan SDM ya, pada pembentukan kualitas SDM yang memang unggul gitu ya. Caranya adalah dalam satu proses pembelajaran. Nah itu. Iya. KBM ya. Oke. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran katanya. Ya. Jadi kita pengen ini program saya minggu depan ini, saya pengen mengumpulkan guru-guru perumpun MKMP. Kemudian kita akan diskusi lah, kita sharing bagaimana agar kita bisa mengajar, tapi juga tujuan besar kita, tujuan mulia kita itu tercapai. Mengajar yang hanya menyampaikan ilmu saja di depan, kemudian menerangkan ini halaman ini tentang ini itu sangat tidak menarik dan kayaknya agak jauh dari harapan untuk bisa mencapai tujuan itu dengan cepat. Iya, karena itu kan hanya kognitif saja. Sedangkan untuk membuat anak-anak itu beriman kemudian bermanfaat itu perlu ada banyak potensi mereka yang harus dikeluarkan dan itu lewat pembelajaran yang menarik dan bermakna. Tidak hanya menarik tapi juga bermakna ya untuk membentukkan karakter mereka. Nah, kita nanti minggu depan insya Allah kita ngobrol perumpun MKMP. Kalau di pembinaan kan tidak efektif ya pernah ya. Detail. Betul ya. Nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa yang serumpun gitu ya, yang mirip-mirip karakternya kita kumpulkan.
bagaimana sih cara mendesain KBM pembelajaran itu bisa mencapai cita-cita mulia kita. Ya, satu KBM, yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler, ya, atau kegiatan di luar sekolah ini. Kita pengen anak-anak kita didorong, anak-anak Semandung ini didorong untuk tampil, untuk mengeluarkan potensi mereka seluas-luasnya, semaksimal mungkin supaya mereka bisa benar-benar terasah soft skill-nya. Itu. Kita pengen nanti ada banyak tampilan-tampilan mereka, dan ini sudah mulai dirintis tadi pagi Mbak Purna. Oh ya. Ya, jadi kita pengen anak-anak kita nanti memunculkan karya mereka dan kita akan upload di YouTube. Ini akan menumbuhkan kalau emang ini berhasil gitu ya. Makanya saya minta kerjasama dari wali kelas dan semua guru-guru agar mereka itu muncul kreativitasnya, muncul rasa percaya dirinya, sehingga benar-benar soft skill mereka akan terasah dengan program ini. Tips buat anak-anak Semandung ya, semangat terus, asah potensi kalian. Jadi jangan ragu, ini ada Bu Indah yang akan Bu? Menemani, mengarahkan, memfasilitasi, terutama. Jadi fasilitasi. Tidak hanya kognitif saja, tapi juga semangat menumbuhkan karakter dan soft skill mereka. Terus gimana ini Bu? Gimana apanya? Kemarin waktu apel saya dengar Ibu menyampaikan ada Semandung berlian. Semandung bersinar indah sekali. Seindah Ibu Indah. Iya benar. Ini semacam jargon ya. Jargon yang saya pikir apa ya jargon yang tepat untuk Semandung ini ya. Dan muncul di pemikiran saya berlian ini. Berlian itu singkatan dari filosofinya adalah bernya beriman, linya mulia, berarti harus berakhlak mulia. Kita harapkan lulusan Semandung ini berakhlak mulia. Kemudian annya adalah handal, bisa diandalkan di semua ke bidang. Untuk ini berarti saya pengen lulusan Semandung itu Semandung ini orang-orang yang tangguh, yang bisa diandalkan dalam pengertian bahwa mereka harus punya kesadaran bahwa saya harus bisa diandalkan di bidang apa. Ya, ini akhirnya ini akan tumbuh kesadaran bagi mereka bahwa oke, saya harus jadi orang yang handal di bidang apa, sehingga kalau saya passionnya di sini, saya harus memilih jurusan yang saya senangi gitu ya. Karena ini SMA kan harus, artinya tujuan kita kan harapan kita anak-anak bisa melanjutkan di perguruan tinggi gitu ya. Harapannya ketika mereka berpikir saya harus handal, maka dia bisa memilih jurusan yang mereka senangi di sebuah universitas yang mereka impikan, dan mereka bersungguh-sungguh untuk itu, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di bidang yang mereka pilih gitu. Jadi berlian itu apa tadi? Masih ingat nggak? Jangan dijebak saya. Baru saya mau tulis. Berlian Bu, apa Bu? Beriman, mulia, dan handal. Dan juga berimannya itu juga bisa kita, artinya beriman dalam pengertian kita pingin lulusan kita itu beriman dalam pengertian yang sesungguhnya, tidak hanya sebatas slogan. Siapapun orang yang beriman, apapun agamanya, itu harus patuh dan taat kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya tidak harus kemudian ini berlaku untuk orang Islam saja, tidak kan? Ya, bagi yang non Islam sesuai dengan agama dan kepercayaannya juga dia harus beriman, harus patuh dan taat kepada aturan-aturan agamanya tentunya. Nah, selain beriman dalam pengertian itu, beriman di sini juga kita tujukan pada lingkungan sekolah kita. Kita harapkan sekolah kita menjadi lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Jadi kita ingin ciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang bersih, dan indah. Itu harapan kita semua, mudah-mudahan. Berproses, betul. Step by step, semoga bisa terwujud semua harapan. Amin. Kita nggak bisa secara ujuk-ujuk gitu ya. Secara tiba-tiba bim sulabim dalam waktu yang singkat, nggak bisa, karena memang ada banyak hal yang perlu dibenahi. Bersama-sama insya Allah bisa, kita harus yakin itu. Semoga Semandung semakin sukses. Amin. Bu Indah. Ada KBM yang harus dibuat skenario ulang, kemudian tadi meningkatkan potensi anak, selain secara kognitif juga karakter juga.
Baik Bu Indah, Iya. ini yang terakhir. Oke. Pesan dan harapan untuk Semandung, Bu. Pesan dan harapan. Untuk anak-anak, untuk anak-anak, teman-teman, keluarga. ya, buat kita semua, Iya. gitu ya. Harapannya Semandung menjadi sekolah yang besar, menjadi sekolah yang ya tadi menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, juga menjadi sekolah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi ketika kita mengajar, guru-gurunya mengajar dengan penuh keikhlasan, Iya. murid-muridnya juga belajar dengan penuh keikhlasan dan semangatnya adalah semangat untuk mencari ridha Allah, semangat ibadah, mencari ilmu supaya mereka bisa bermanfaat, gitu kan? Jadi semuanya emang kembalinya pangkalnya pada kita niatkan semuanya anak-anak kita harus tanamkan bahwa mereka itu sekolah ya juga untuk ibadah, guru-guru sekolah juga untuk ibadah supaya semuanya ringan semua, ya semuanya ringan semua. Itu dan diharapkan nanti dengan pola ini, dengan semangat ini mudah-mudahan Semandung menjadi sekolah yang besar, jadi sekolah yang memproduksi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang menebarkan kebaikan, menebarkan kesejahteraan di Pekalongan dan sekitarnya. Itu harapannya, ya. Satu lagi Bu, Iya. bisa disampaikan untuk anak-anak di rumah, kunci sukses bagaimana Bu? Ibu Indah Oke. kan perjalanannya sudah malang melintang Malang melintang. menuju kesuksesan. Enggak juga, banyak orang yang lebih hebat dari saya orang biasa. Oke. Kunci sukses berdasarkan pengalaman yang saya alami dan kemudian sesuatu yang saya hayati berdasarkan pengalaman hidup saya, ada 3 kunci sukses. Yang pertama adalah lakukan ikhtiar logis, lakukan usaha logis. Kalau kita ingin berhasil, kalau ingin kita diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan, kita ingin mendapatkan nilai baik di pembelajaran, kita ingin menguasai kompetensi yang ada, ya belajar. Ya, itu namanya usaha logis. Kita harus, anak-anak ya terutama ya, harus belajar. Guru-gurunya juga, ya. Artinya kalau untuk bisa memunculkan sebuah pembelajaran yang berkualitas, ya harus belajar. Itu ikhtiar logis. Belajar untuk anak-anak selain belajar adalah kembangkan potensi diri secara maksimal dengan mempunyai banyak pengalaman. Jadi jangan bermalas-malasan di zona nyaman, tapi harus punya pengalaman sebanyak-banyaknya. Misalnya pengalaman berorganisasi, pengalaman bekerja, pengalaman bermasyarakat, pengalaman apapun, ya. Misalnya kadang pengalaman yang ekstrim, saya akan menjadi backpacker ke luar negeri misalnya, ya, ke luar negeri untuk untuk mengetes, menguji kemampuan dan kemandirian saya. Itu sebuah pengalaman, ya. Jadi pengalaman itu harus diciptakan itu. Dan pengalaman ini adalah termasuk usaha logis untuk mengasah soft skill kita, mengasah karakter kita. Dimana ketika kita punya banyak pengalaman, maka kita akan semakin dewasa. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, membuat kita lebih bijaksana, membuat kita menjadi pekerja keras, menjadi kita bertanggung jawab, itu dari pengalaman, ya. Kemudian usaha logis yang lain adalah tadi belajar, ya. Oke, jadi belajar dan asah atau dapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya untuk mengasah soft skill kalian. Itu yang pertama, usaha logis. Yang kedua adalah be close to God, harus dekat dengan Tuhan, ya. Oke, apapun agama kita harus dekat dengan Tuhan. Yang Islam itu sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, ya. Kalau perlu sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah yang lain, puasa Senin Kamis, dekati Tuhan sedekat-dekatnya, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kita bayangkan kalau Tuhan itu sudah sayang sama kita, maka apapun yang kita inginkan tidak perlu dikatakan, itu Tuhan akan kasih ke kita, ya. Jadi kita harus mendapatkan kasih sayang Tuhan, ridho Tuhan itu dengan cara patuh, taat, dan sedekat-dekatnya mendekat kepada Tuhan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah be kind to other people. Kita harus baik pada orang lain, tidak hanya pada orang tapi pada semua makhluk, ya. Dan kebaikan kita ini harus diawali, diutamakan, dibarengi, atau kita harus yang pertama kali merasakan kebaikan kita adalah orang tua kita. Itu kunci sukses. Kita bisa teliti bahwa orang-orang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang pasti memuliakan orang tuanya, ya. Oke. Dan kemudian kita juga harus baik pada orang-orang di sekitar kita. Kenapa?
karena doa dari orang-orang yang merasakan kebaikan kita, doa orang tua kita, doa orang-orang yang pernah kita bantu, atau bahkan doa alam semesta ini kepada kita yang telah kita berbuat baik kepadanya, itu akan menjadi katalisator, menjadi semacam pemercepat untuk kita dalam meraih cita-cita kita. Yakin itu, bahwa ketika kita melakukan usaha logis, kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita berbuat baik pada sesama dan alam semesta, insya Allah hidup kita akan sukses. Begitu Mbak Purna. Terima kasih. Ini buat anak-anak ya. Nah, buat semuanya mungkin ada 3 kunci sukses dari Bu Indah, yaitu usaha logis, dekat dengan Tuhan, dan berbuat baik. Berbuat baik. Iya. Berbuat baik. Terima kasih Bu Indah. Ilmunya sungguh luar biasa hari ini. Siang kita satu lagi yang mungkin I think it is worthy to share. Oke, kenapa Mbak Purna tersenyum-senyum? Ini kan itu. Iya, oke. Sesuatu yang mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Saya mempunyai moto, do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terbaik menurut Tuhan belum tentu sesuatu yang kita sukai. Sekali, ya kan? Dan itu butuh berlatih untuk menerima. Betul. Ya, tapi kita harus yakin, walaupun itu bukan sesuatu yang kita harapkan, kalau kita sudah di track yang benar, kita mengupayakan 3 hal tadi ya, do your best-nya itu sudah kita lakukan, maka yakin bahwa apapun itu, walaupun mungkin pertamanya awalnya terasa pahit, yakin itu sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita dari Tuhan, karena kita nggak tahu rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Yang penting do your best. Gitu. Tidak lamaran buat saya, Bu. Oh, yakin harus ya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Mbak Purna. Siang ini menjadi lebih bermakna. Iya, senang sekali bertemu dengan Mbak Purna. Terima kasih. Iya, dan kepada anak-anak Semandung, ini kesempatan yang luar biasa. Ada acara ini ya, podcast ya, ini ya mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi Semandung berlian. Mudah-mudahan. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, kita akhiri jumpa kita kali ini. Kita lanjut di podcast selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Purna.